Halo, balik lagi nih di Medic AI Podcast. Wah, gila sih, topik kita kali ini bener-bener bikin merinding. Ini bukan lagi soal fiksi ilmiah, guys. Ini soal realita yang udah ada di depan mata kita. AI di rumah sakit. Dengar-dengar, AI bisa bantu deteksi penyakit lebih cepat dari dokter senior. Tapi, beneran aman gak sih? Atau cuma jargon marketing yang bikin kita takut? Gue, Baskara, akan pandu lo semua, dan kita akan kupas tuntas nih, AI ini peluang emas atau justru resiko tersembunyi yang siap meledak. Nah, biar nggak cuma denger hype-nya aja, gue undang pakar yang kritis banget, yang nggak gampang percaya sama gimmick teknologi. Dia ini peneliti di bidang etika teknologi kesehatan, Ibu Dr. Indah. Ibu, terima kasih banyak udah mau mampir di studio kita. Gimana nih kabarnya, Pak? Siap berdebat panas soal AI? Baik, Mas Baskara. Senang bisa di sini. Apalagi temanya AI. Jujur, saya harus bilang dari awal ya, saya itu termasuk orang yang sangat skeptis kalau dengar kata AI dan solusi ajaib dalam satu kalimat. Kebanyakan orang cuma lihat peluang, tapi lupa sama risiko tersembunyi yang jauh lebih berbahaya. Jadi, siap dong kita bedah, jangan cuma lihat luarnya aja. Hah? Langsung skeptis gitu, Bu? Kenapa nih? Kenapa? Padahal kalau kita lihat data kan banyak tuh RS di luar yang udah pakai AI buat analisis citra medis, MRI, CT scan. Katanya akurasinya bisa 98%. Itu kan peluang besar banget dong. Dokter nggak perlu capek-capek mantengin ribuan gambar, AI yang handle. Itu namanya efisiensi, Pak. Efisiensi, benar. Tapi coba deh kita mikir, Mas. Akurasi 98% itu berarti 2% sisanya salah kan? Nah, kalau 2% kesalahan itu menimpa pasien yang nyawanya terancam, siapa yang bertanggung jawab? Dokter yang input data atau perusahaan pembuat algoritmanya? Ini masalah etika dan hukum yang belum kelar di Indonesia, bahkan di dunia. Kita terlalu fokus sama kecepatan diagnosis, tapi lupa sama akuntabilitas. Waduh, bener juga sih, akuntabilitas. Kan harusnya kalau AI itu cuma alat bantu ya, tanggung jawab tetap di dokternya, BU. Gimana menurut Ibu? Itu idealnya. Tapi bentar-bentar, bayangkan dokter itu sangat bergantung pada rekomendasi AI. AI bilang negatif kanker, dokter percaya. Ternyata AI salah, karena datanya kotor atau bias. Apakah kita masih bisa bilang 100% salah dokternya? Kan nggak adil juga. Algoritma AI itu kayak kotak hitam yang isinya nggak bisa kita lihat. Kalau ada malpraktik berbasis AI, kita mau tuntut siapa? Si AI? Kan nggak mungkin. Wah, gila sih ini. Itu poin yang dalam banget, Bu. Masalahnya bukan cuma soal kecepatan, tapi soal pertanggungjawaban kalau terjadi kesalahan fatal. Tapi Pak, kalau kita ngomongin peluang, coba deh kita fokus ke area yang minim resiko. Misalnya, manajemen data pasien. AI kan bisa tuh ngatur antrean, jadwal dokter, atau sistem rekam medis elektronik yang rapi. Itu kan harusnya aman dong. Aman selama kita bicara efisiensi operasional. Tapi kita bicara rumah sakit, Mas. Kita bicara data kesehatan. Itu data paling sensitif setelah data finansial. Kalau AI mengurus semua data itu, kita balik lagi ke resiko tersembunyi paling besar, privasi dan kebocoran data. Saya kan sering tuh ngomong di forum-forum, AI itu butuh data besar biar pintar. Semakin banyak data yang dia makan, semakin rentan datanya itu dicuri atau disalahgunakan. Jadi kalau saya tangkap nih, di Medic AI Podcast kali ini, Ibu mau bilang bahwa saat ini, dengan infrastruktur dan regulasi yang ada, AI di RS kita itu masih lebih banyak PR-nya daripada manfaat instan yang dijanjikan ya, terutama soal keamanan data dan siapa yang kena kalau AI-nya ngaco. Betul, saya bukan anti teknologi loh ya. Teknologi itu pasti datang, tapi kita harus kritis. Jangan sampai kita buru-buru adopsi AI canggih dari luar, tapi lupa data pasien kita itu rentan. Gimana kalau AI dilatih menggunakan data yang bias? Misalnya dia cuma efektif untuk ras tertentu, terus dipakai ke pasien di Indonesia. Hasilnya bisa ngaco, Mas. Itu bahaya banget gitu loh. Oke. Jadi kita nggak bisa cuma copy-paste teknologi dari Silicon Valley ya. Kita harus pastikan AI-nya cocok sama data populasi kita. Ini menarik banget, Bu. Kita baru bicara opening nih, dan Ibu udah ngegas soal resiko. Bentar, saya jadi penasaran. Kalau memang banyak resikonya,
apa sih langkah praktis yang harusnya dilakukan rumah sakit di Indonesia sebelum mereka memutuskan, oke, kita beli AI X buat diagnosis? Langkah praktis. Oke, bentar-bentar. Ini krusial banget. Jangan langsung mikir beli AI yang bisa diagnosis kanker stadium 4. Itu belakangan. Yang pertama, Mas, data hygiene. Data kita di RS itu kan masih berantakan banget ya kan? Ada yang formatnya PDF, ada yang tulis tangan, ada yang di Excel jadul. AI itu butuh data bersih. Kalau datanya kotor, AI-nya jadi garbage in, garbage out. Jadi, fokus pertama, standarisasi data, bikin database yang ready AI. Itu dulu. Jadi yang mahal itu bukan softwarenya ya, Bu. Tapi beresin PR di belakang layar dulu ya. Padahal kan tekanan dari direksi, dari pemilik RS, itu pasti pengennya cepat-cepat kelihatan canggih, Bu. Biar bisa dipajang di brosur, RS kami sudah pakai AI canggih. Gila sih, gimana tuh ngadepin tekanan kayak gitu? Kan nggak enak dong bilang, maaf Pak, kita masih sibuk ngetik ulang rekam medis tahun 90-an. Nah, itu dia. Branding memang penting, tapi kita bicara nyawa pasien, Mas. Kalau cuma mau kelihatan keren, mending beli TV 80 inci buat lobby. Tapi kalau mau serius pakai AI, kita harus pahami risikonya. Kedua, setelah data bersih, wajib ada tim etik AI. Jangan cuma tim IT. Tim ini harus ada dokter, ahli hukum, dan ahli data. Mereka yang nentuin, AI ini boleh kita pakai atau enggak. Data pasien kita aman nggak? Kalau nggak ada tim itu, siapa yang tanggung jawab kalau AI salah diagnosis? Dokter, developer, RS-nya? Wah, ini poin yang jelek banget ya. Siapa yang salah kalau AI-nya ngaco? Ini benar-benar jadi PR hukum yang belum kelar di Indonesia. Terus Bu, kalau kita bicara masa depan nih, Ibu kan kritis banget soal adopsi AI. Apa sih harapan Ibu buat para pengambil keputusan di rumah sakit, biar mereka nggak cuma tergiur iklan, tapi juga benar-benar aman dan bertanggung jawab? Harapan saya cuma satu, Mas. Jangan biarkan AI menjadi hakim tunggal. Kita harus pakai model yang namanya hybrid intelligence. AI itu fungsinya support keputusan dokter, bukan menggantikan dokter. AI boleh kasih rekomendasi. Kayaknya pasien ini mengarah ke penyakit Z. Tapi keputusan akhir tetap di tangan dokter manusia yang punya empati, punya nurani, dan punya tanggung jawab profesi. Ini namanya AI yang bertanggung jawab. Ingat, biaya kerugian karena malpraktik atau data bocor itu jauh lebih mahal daripada biaya investasi infrastruktur yang bersih. Jadi, jangan buru-buru. Pelan tapi pasti, pastikan pondasinya kuat. Kalau pondasi datanya kuat, teknologi secanggih apapun yang datang dari Silicon Valley, kita siap menggunakannya dengan aman. Itu intinya, Mas. Oke. Gila sih, ini insight yang sangat mendalam di Medica AI Podcast kali ini. Saya pikir AI itu cuma soal kecepatan dan robot canggih. Ternyata PR-nya ada di belakang layar. Data hygiene, etika, dan yang paling penting model hybrid intelligence. Terima kasih banyak Pak, sudah membuka mata kita semua bahwa adopsi AI itu bukan cuma peluang, tapi juga membawa resiko tersembunyi yang harus kita antisipasi dengan kritis. Sama-sama, Mas. Semoga ini berguna. Teknologi pasti maju, tapi kebijaksanaan kita yang harus mendahului. Mantap! Baik, para pendengar Medic AI Podcast, itu tadi obrolan kita yang sangat seru dan jujur bersama Ibu Dr. Indah mengenai peluang dan resiko tersembunyi AI di Rumah Sakit Indonesia. Jangan lupa follow kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao!